Pernah kepikiran gak sih, apa iman dan sains itu bisa jalan bareng? Nah, hari ini kita bakal kenalan sama satu tokoh super keren dari abad pertengahan yang buktiin kalau keduanya itu bukan cuma bisa, tapi emang harusnya sejalan. Santo Albertus Magnus. Pertanyaan ini kan yang jadi inti dari obrolan kita. Dan kisah hidup Albertus Magnus ini ngasih jawaban yang, wah, mengejutkan dan relevan banget, bahkan sampai sekarang. Oke, kita mulai aja ya. Buat ngerti siapa itu Albertus, kita harus mulai dari namanya. Sebuah nama yang kayaknya udah ngeramalin takdir hidupnya. Jadi dalam bahasa Jerman kuno, Albertus itu artinya terang yang mulia. Nama ini seolah jadi tema utama perjalanan hidupnya. Gimana dia bisa jadi cahaya baik secara intelektual maupun spiritual di zamannya. Pas banget kan namanya? Tapi jalan buat jadi terang itu ya nggak gampang. Konflik besar pertamanya justru datang dari orang-orang terdekatnya, yaitu keluarganya sendiri. Jadi gini, Albertus ini lahirnya enak banget. Udah kaya dari sananya, ayahnya seorang pangeran, masa depannya sebagai bangsawan terhormat udah dijamin. Dia bahkan dikirim ke salah satu universitas terbaik di Eropa. Kelihatannya hidupnya bakal mulus-mulus aja. Nah, disinilah ceritanya berbelok. Di Padua, Albertus justru ngerasa panggilannya bukan jadi bangsawan, malah jadi biarawan Dominikan. Sebuah pilihan yang jelas-jelas bakal membawa dia ke jalan yang beda banget dari harapan keluarganya. Dan ini bukan keputusan asal-asalan loh. Sejarah nyatet kalau ada keyakinan yang kuat banget di dalam dirinya. Dia benar-benar ngerasa ini tuh panggilan dari Tuhan. Sebuah tujuan yang jauh lebih besar dari sekedar warisan keluarganya. Jadi intinya gini, pilihan ini bawa konsekuensi yang berat banget. Ayahnya marah besar, ngelihat keputusan anaknya ini sebagai aib keluarga. Situasinya jadi panas banget, sampai Ordo Dominikan harus, ya bisa dibilang ngumpetin Albertus. Mereka mengirimnya jauh-jauh buat melindungi panggilannya dari kemarahan sang ayah. Ini nunjukin betapa beraninya keputusan Albertus waktu itu. Oke, setelah panggilannya aman, Albertus mulai nunjukin keunikannya. Dia nggak ninggalin rasa penasarannya sama dunia, justru dia rangkul itu semua. Yuk kita lihat gimana caranya dia ngegabungin dua dunia ini. Bayangin ya, di zaman itu kan teologi itu ilmu paling top. Tapi Albertus, dia justru penasaran banget sama cara kerja alam semesta. Minat yang nggak biasa banget buat seorang biarawan di abad ke-13. Dan coba dilihat, pengetahuannya itu luas banget. Mulai dari fisika, geografi, biologi, filsafat, sampai ke teologi dan kitab suci. Dia nggak ngeliat ini semua sebagai hal yang terpisah. Buat dia, ini semua nyambung, bagian dari satu kebenaran yang sama. Nah, yang bikin metodenya keren banget dan beda dari yang lain tuh ini. Dia nggak cuma baca buku-buku lama. Dia beneran keluar, ngamatin alam secara langsung, nyatet perilaku hewan dengan detail, persis kayak ilmuwan zaman sekarang kan? Di zaman yang semuanya serba dari teks, dia bener-bener percaya sama pengamatan langsung. Dan kutipan ini benar-benar ngegambarin filosofi hidupnya. Jadi buat Albertus, sains itu bukan ancaman buat iman. Malah sebaliknya, setiap penemuan baru di alam semesta itu adalah cara baru buat mengagumi kehebatan sang pencipta. Warisan Albertus itu bukan cuma dari tulisan-tulisannya aja loh, tapi juga dari murid-murid yang dia bimbing. Terutama satu murid yang namanya bakal kita kenal selamanya. Betul banget, Albertus Magnus adalah gurunya Thomas Aquinas. Coba bayangin deh obrolan mereka berdua, dua orang super jenius ini. Albertus lah orang yang pertama kali lihat potensi besar di dalam diri muridnya yang waktu itu pendiam banget, saat yang lain malah meremehkan. Dia itu bukan cuma guru biasa, tapi bener-bener seorang mentor. Albertus yang ngenalin Aquinas ke karya-karyanya Aristoteles dan ngedorong dia buat nyatuin filsafat Yunani sama teologi Kristen. Sebuah proyek raksasa yang jadi dasar pemikiran Aquinas. Dan yang bikin terharu lagi, bahkan setelah Aquinas meninggal, Albertus yang waktu itu udah tua banget, tetap bela-belain pergi buat membela ajaran muridnya dari berbagai kritik. Wah, ini sih bukti kesetiaan yang luar biasa, Ben. Jadi setelah dengar semua cerita tadi, apa sih yang bisa kita ambil dari kehidupan Albertus yang keren ini? Yuk kita rangkum beberapa pelajaran penting dari perjalanan hidupnya. 5 poin ini ngejelasin semuanya. Yang pertama, ikuti panggilan hatimu. Berani buat milih tujuan ilahi di atas omongan orang. Kedua, satukan iman dan sains. Jangan diadu, tapi lihat keduanya sebagai dua jalan ke satu tujuan yang sama. Ketiga, mengajar dengan teladan.
Jangan cuma ngomong, tapi lakuin juga. Keempat, jadilah terang. Pakai semua kemampuan dan pengetahuanmu buat hal yang baik. Dan kelima, yang mungkin paling penting, hidup dengan hati yang bijak. Gabungin otak yang cerdas sama hati yang tulus. Soalnya pinter doang tapi hatinya nggak baik ya percuma kan? Nah, ini semua balik lagi ke awal. Sama kayak Albertus, yang namanya berarti terang yang mulia. Kita semua kan punya pengetahuan dan bakat masing-masing. Pertanyaannya buat kita sekarang, gimana kita mau pakai semua itu? Gimana caranya kita di zaman sekarang ini bisa jadi cahaya yang menerangi sekitar kita? Ini pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Terima kasih sudah menyimak.